Oke gengs, selamat siang. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membongkar printer Epson LX 300. Oke, kita langsung aja ya gengs. Pertama, kalian harus melepas baut di sini, baut di sini, kemudian di sini. Sebelum kalian melepasnya, kalian harus melepas dulu pitanya, kemudian penahan kertas. Nah, ini penjepit kertas ini, cara melepasnya kaitannya ditekan begini, naikkan ke atas dengan harus dua tangan supaya sejajar. Oke, setelah kalian lepas, kalian bisa melepas covernya. Sebelum kalian melepas cover ini, mengangkatnya ke atas, roller kertas kalian harus lepas dulu. Caranya ini ditarik. Nah, setelah ditarik, kalian baru bisa menarik covernya. Oke. Nah, setelah covernya dilepas, kalian bisa melihat isi di dalamnya. Nah, biasanya komponen yang paling sering berdebu itu adalah daerah sini, sama di sini. Oke, nah di sini yang paling sering berdebu itu adalah sebelah sini, karena di sini proses pengetikan dan debu-debu kertas sering nempel di besi rollernya ini, besi roller. Jadi kalian membersihkannya cukup dengan kuas. Daerah sini, kemudian daerah sebelah sini, biasanya paling tebal debunya nengket. Nah, kalau daerah-daerah sebelah sini, daerah lain-lainnya bisa kalian menggunakan kuas ataupun kompresor. Nah, setelah kalian membersihkan daerah-daerah di sini, kalian juga harus membersihkan papan PCB-nya di sini, power supply dan papan PCB. Caranya, kalian harus melepas 6 baut. Di sini baut di sini 1, di sini 1, di sini ada 4. Kalian lepas dulu. Kalian lepas. Ada 4, ada 6. Di sini penahan bodi ada 2. Kemudian di sini ada 6, ada 5 baut. 7 berarti ya guys. Di sini bautnya panjang. Kalau yang di sini 2 ini bautnya pendek. Oke. Lepas lagi. Setelah kalian bisa melepasnya, ininya diangkat, besi penahannya diangkat. Nah, diangkat. Nah, ini adalah pelindung papan PCB dan power supply. Ini setelah kalian lepas, di sini adalah papan PCB, sedangkan di sini adalah power supply. Kalau misalnya kalian menemukan trouble-nya itu printer mati, kalian bisa ngecek komponen daerah sini. Power supply ini on off nya, kalau ini kabel power, colokan power. Nah, daerah sini pun walaupun ditutupi dengan besi ini tetap masih
berdebu. Jadi kalian harus melepasnya. Kalau ingin membersihkan total, kalian harus melepas covernya, penutup di sini. Nah, setelah ini kalian buka, kalian bisa melepas kabel-kabelnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kemudian di dalam ini kabel fleksibel juga kalian lepas supaya kalian bisa mengangkat agar mudah membersihkan power supply dan papan PCB-nya. Nah, ini. Kalau kalian langsung angkat tanpa melepas ini bahaya, gengs, karena kabelnya bisa putus. Kalau putus agak susah menyambungnya. Ini kalian harus lepas. Ini mudah aja kok melepas, dia sifatnya plug and play. Sudah ada tempatnya masing-masing. Kalian bisa lepas. Kalau kalian bingung urutan kabelnya di mana, bisa kalian foto dulu ya, gengs. Itu adalah trik supaya kita mudah mengingatnya. Nah, untuk kabel fleksibel kalian bisa tarik ke atas perlahan. Nah, setelah itu baru kalian bisa mengangkat komponen yang di atasnya nih. Nah, ini penampakan PCB-nya ya, gengs. Nah, ini PCB-nya di sini, power supply di sini. Nah, power supply di sini. Biasanya kalau mati total di sini yang bermasalah, gengs. Kalian bisa menggantinya atau memperbaiki komponen elektronya yang rusak. Tapi kalau sekarang lebih mudahnya tinggal ganti komponen power supply-nya aja. Di toko-toko online banyak orang jual ini. Nah, ini tinggal dilepas juga di sini untuk power supply-nya. Dilepas, ada 4 baut penahan power supply-nya, kalian lepas. Oke. Nah, setelah kalian membersihkan semuanya, kalian bersihkan, biasanya sini berdebu. Debu-debu ini adalah debu-debu kertas. Paling banyak debu kertas di sini juga paling banyak. Jadi kalian mudah membersihkannya menggunakan kuas. Kalau pakai kompresor tidak begitu terlalu bersih karena debu-debu yang kecil masih nempel. Jadi kalian harus membersihkannya kembali setelah menggunakan kompresor, bisa menggunakannya kembali, membersihkannya dengan kuas. Kuas bagusnya kuasnya yang bulunya lebih panjang. Jadi kalian ketika menguasnya tidak mengenai komponen-komponen elektro yang ada di sini. Oke ya, gengs, itu aja cara membersihkan atau dan membongkar printer LX 300. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian-kalian yang kesulitan atau kebingungan bagaimana cara membongkar dan membersihkan printer LX 300. Oke. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.